سيدنا وحبيبنا مولانا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، ونعوذ بك من حال أهل النار. ارزقنا اللهم حسن الحال والختام وحسن النية في القول والعمل. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما سليما. وكنا بالإخلاص. Baik, saya ucapkan selamat datang kepada para peserta kajian bahasa Arab di siang ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, di awal pertemuan kedua kita di tahun ini, di bulan baru ini, di tahun yang juga baru ini, tahun Romawi, tidak ada salahnya untuk selalu saya ingatkan untuk meluruskan niat kita dalam menghadiri kajian ilmu agama atau ilmu bahasa Arab yang sedang kita kaji ini. Karena saya rasa sudah tidak asing lagi bagi sebagian kita sabda Nabi Muhammad SAW yang mengingatkan kita akan pentingnya niat yang tulus ikhlas dalam ketika kita melakukan kegiatan yang baik, yang tidak bertentangan dengan syariat, bahkan bisa bernilai pahala, yaitu mempelajari ilmu agama atau bahasa Arab sekalipun. Karena ilmu bahasa Arab ini tidak bisa seseorang melakukannya dengan tujuan duniawi saja sehingga mendapat pahala. Ilmu bahasa Arab adalah ilmu yang jika seseorang mempelajarinya, termasuk di situ grammar bahasa Arab, nahwu ataupun sharaf, maka jika dia murnikan niat dia lillahi ta'ala, ridha Allah yang dia cari, maka pahala ya akan dia dapati. Karena dengan kita mempelajari bahasa Arab, maka secara tidak langsung kita lambat laun insya Allah pada saatnya nanti bisa memahami, tidak menyalahpahami kandungan dari Al-Quran, kandungan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak mudah setan merayu kita, sebab kita Allah anugerahkan ilmu agama, atau kunci dari ilmu agama itu yaitu ilmu bahasa Arab. Kembali lagi, ilmu bahasa Arab penting memang, namun jangan sampai kita memprioritaskannya tanpa mendasari akidah kita dengan akidah yang benar, tauhid kita dengan tauhid yang benar. Karena percuma seseorang jika pun dia mengakar ilmunya dalam bahasa Arab, namun dia sendiri akidahnya keyakinan yang tidak sesuai dengan tauhid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pokok akidah umat Islam. Oleh karena itu, berbahagialah kita jika dikaruniai pemahaman yang benar terhadap ilmu akidah, ilmu agama Islam, dan kita Allah anugerahkan ikhlas serta sabar dalam menjalani kehidupan ini dan bisa mempelajari ilmu agama serta ilmu
bahasa Arab yang bisa mengantarkan kita kepada pemahaman yang benar dengan sanad yang bersambung sampai kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan melalui para guru yang thiqah, yang terpercaya dan amanah. Semoga kita semua bisa mengemban amanah yang ada di masing-masing pundak kita sehingga bisa menjadi penyebab kita mendapat ridho Allah tabaraka wa taala. Baik, kalau di pertemuan kemarin alhamdulillah kita sudah beberapa kosakata kita sudah pelajari mulai dari apa ini memberi salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini kalau kita perhatikan tulisannya assalamualaikum, namun kalau kita dengar dengan seksama banyak orang yang bacanya itu tidak utuh. Sebagian mereka kadang bilang assalamualaikum, assalamualaikum. Padahal seharusnya assalamualaikum. Kita baca persis seperti yang tertulis. Sama. Jawabannya pun waalaikumsalam. Bukan waalaikumsalam atau cuman jawab salam atau kumsalam atau dan semacamnya yang banyak terjadi di tengah masyarakat kita. Karena assalamualaikum itu sebetulnya dia doa keselamatan atas kalian atau bagi kalian. Maka kalau kita merujuk kepada tuntunan Al-Quran, فَإِذَا حَيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Maknanya kalau ada orang memberikan salam, mendoakan keselamatan bagi kita, minimal kita mendoakan yang sama. Tentu dalam syariat Islam diajarkan agar seseorang itu melakukan kebaikan kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Minimal sepadan dengan perbuatan orang baik itu kepada kita. Seperti ketika ada orang berbuat baik kepada kita, kemudian seandainya kita tidak bisa berbuat baik yang sama dengan dia, kemudian kita doakan jazakallahu khaira, maka itu sudah apa namanya? Faqad kafa'ahu kalau dalam bahasa Arabnya, maka dia sudah memenuhi perbuatan baik yang orang lain berbuat baik kepada dia itu. Jadi simple apa namanya? Ketika kita ingin berbuat baik dengan keterbatasan ekonomi kita, Mbak, dengan keterbatasan ruang gerak kita, maka bisa kita balas perbuatan orang baik kepada kita itu dengan doa jazakallahu khaira kalau orang yang berbuat baik adalah laki-laki. Kalau perempuan yang berbuat baik, maka kita katakan jazakillahu khaira. Itu semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Bukan cuma jazakallah aja. Kalau cuma jazakallah aja, semoga Allah membalasmu dengan apa? Masih tanda tanya itu. Karena sebagian orang kita dengar jazakallah Ustaz ketika ustaznya berbuat baik kepada dia atau ada orang muslim berbuat baik kepada saudara muslimnya cuman didoain jazakallah itu itu masih menjadi tanda tanya ya. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau kita mau membalas kebaikan orang lain, doanya yang lengkap jazakallahu khaira. Itu kalau yang berbuat baik laki-laki, kalau yang perempuan berbuat baik maka kita katakan jazakillahu khaira. Sedangkan kalau orang banyak yang berbuat baik kepada kita, meskipun di antara orang banyak itu perempuannya yang dominan, namun ada satu orang laki-laki, atau banyak laki-laki, ada satu perempuan, maka bisa kita katakan jazakumullahu khaira. Seperti itu. Baik. Nah, itu tambahan. Kemudian di sini kemarin sudah juga kita pelajari ada man anta, kemudian ana siapa. Anta di sini kalau
orang yang kita ajak bicara adalah laki-laki, sedangkan kalau perempuan atau wanita kita katakan anti. Nggak peduli apakah itu besar ataupun kecil, tua ataupun muda, kita bisa mengatakan man anta atau man anti. Dan tidak mengurangi penghormatan kita kepada lawan bicara kita jika kita mengatakan man anta ataupun man anti. Ya. Nah, dalam bahasa Arab itu dialeknya bukan semua persis seperti dialek non-Arab atau orang ajam. Sebagian orang mungkin berpikir, oh kayak nggak sopan gitu, Ustaz. Kalau nggak bilang man antum, nggak perempuan, nggak cewek, dibilangnya man antum. Kadang sebagian orang itu yang dipakai ya. Kita katakan, kenapa kok bisa sampai ada statement seperti itu? Itu karena orang Arab banyak yang bercampur baur bergaul dengan orang non Arab, sehingga dalam bahasa Arab pun terpengaruh bahasa Arab yang ada di zaman, katakanlah zaman-zaman terakhir ya, seperti zaman sekarang, terpengaruh sehingga masuklah komunikasi atau bahasa non-Arab ke dalam bahasa Arab, sehingga banyak orang kita yang mengajak bicara orang lain yang dia itu dimuliakannya, entah itu gurunya atau orang yang lebih tua darinya, memakai antum. Baik. Selanjutnya di sini seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, ada kata tabib, tabibah, ustaz, dan muhandis. Sedikit kita flashback. Saya minta tolong kepada saudara yang ini saudara siapa ini? Tertulis di sini, Allah ada tanpa tempat. Silakan saudara yang akunnya namanya itu dibantu untuk mengerti kata tabib. Oke, kita lanjut kepada saudara selanjutnya, Fadli Hanif, silahkan. Ustaz, dimulai dari mana? Izin Ustaz, dimulai dari mana Ustaz? Ini dari kata tabib, silahkan diartikan. Tabib, Mm-mm. dokter laki-laki. Dokter laki-laki, tabibah, Tabibah, dokter perempuan. ustaz, Ustaz, guru, guru, masih guru, Ustaz, guru, guru apa? guru laki-laki. Baik, selanjutnya muhandis, Muhandis, insinyur, insinyur. Ini insinyur laki-laki perempuan nih. insinyur laki-laki. Baik, barakallahu fiik, akramakallah, ahsanallahu ilaik. Ya, jadi seperti yang tertulis di sini ya. Beda yang bisa kita tarik kesimpulan sementara antara kata yang menunjukkan kepada jenis laki-laki dengan jenis perempuan, itu kalau jenisnya perempuan yang kita bicarakan atau yang kita ajak bicara, maka kata itu berakhiran ta marbutoh. Berakhiran apa, saudara-saudari? Tak marbutoh. Nah, sedangkan kata yang tidak berakhiran tak marbutoh, maka itu bisa kita simpulkan muzakkar atau laki-laki, mulai dari tabib, ustadz, dan muhandis. Nah, dan itu sudah kita bahas di pekan kemarin. Selanjutnya sundukul mufradat. Masih ingat ya saudara-saudari sundukul mufradat, saya rasa. Ya, betul sekali. Sundukul mufradat, kalau kita perhatikan di sini, dia ada kotak besar di sini. Kalau al-mufradat,
adalah kosakata, karena kalau kita tengok di sini ada beberapa kosakata atau kata dalam bahasa Arab. Dan sebelum saya lanjutkan, silakan yang belum tahu untuk bertanya dahulu. Mulai dari Ustadz, Ba'i', Tabib, Muallim, Mudir, Talib, Suria, Aljazair, Al-Urdun, Saudi, Al-Iraq, Al-Maghrib, Sin, Australia, Almania, Yaban, Kanada, Malaysia, Faransa, Amerika, Rusia, Turkiya, Indonesia, Britania. Bisa diulang artinya? Baik. Kalau mau diulang artinya, yuk silakan dibantu yang sudah tahu. Marhaba. Apa artinya saudara-saudari? Silakan dijawab. Yuk. Marhaba. Apa maknanya? Selamat datang. Selamat datang, sama dengan ahlan wa sahla. Kalau Arabi, Arab. orang Arab. orang Arab, laki perempuan nih. Perempuan. Laki. Laki. Arabi, karena nggak ada Ta marbuta. nggak ada tamar buto. Kalau Ajami itu lawannya ya. Lawan dari Arabi. Berarti Ajami itu orang non Arab. non Arab laki. Faransa, Ajami. Prancis, Ustaz. Perancis. Mumtaz, barakallahu fiik. Amerika, Rusia. Rusia juga, Turkiya, Turki, Ustaz. Turki, Indonesia, sudah kita tahu semua. Britania, Baritonia. Britain, Oh, Inggris ya. British, Ustaz ya. British, Inggris. Malaysia, Malaysia. Kanada, Yaban, Al-Yaban. Yaban. Negara mana tuh Al-Yaban? Negara yang menjajah kita berapa tahun dia? Jepang, Ustaz ya. Nah, itu dia. Jepang. Oh, Itu dia. Kemudian Almania. Almania negara yang sempat entah menjuarai sepak bola mungkin. Rumania. Bukan. Mungkin bagian kita kaget. Almania kok jauh kali. Kalau udah tahu nanti apa artinya. Barcelona kali ya. Bukan. Jerman. Itu Almania. Australia udah tahu. Asin. Cina, Ustaz. Cina. Yang merajai ekonomi mungkin iya, kalau sekarang. Selanjutnya Suria udah tahu. Aljazair juga tahu. Al-Urdun. Urdun, Ustaz. Apa Urdun? Urdun kan. Urdun. Ini termasuk daerah Arab juga nih. Kalau di peta itu di paling bawah. Sebelum Saudi. Apa? Negara apa Urdun nih kira-kira? Sebelum Saudi. Kalau dari bawah di peta itu. Dia di daerah selatan. Kalau utara dia Saudi. Utara ke kiri gitu. Utara ke condong ke barat sedikit. Kalau dia daerah selatan cenderung ke timur sedikit. Di peta Jazirah Arab tuh. Ada yang tahu? Urdun. Jordan bukan Ustaz? Jordan itu dia. Yordania ya.
Ya, Jordania. Itu Yordania. As-Saudiyah saya rasa sudah tahu semua. Al-Iraq juga saya sudah tahu. Daerah, negara Irak. Irak. Al-Maghrib. Hmm. Ya, Al-Maghrib daerah mana tuh? Barat. Maroko. Maroko. Kalau ditanya negara apa, maka kita jawabnya daerah Maroko, kita bilang. Nama negaranya Maroko. Tapi kalau kita ditanya itu apa namanya? Daerah mana? Apakah daerah timur, utara, selatan, barat, maka kita katakan Al-Maghrib itu dalam bahasa Arab makanul ghurub. Bisa bermakna tempat terbenam matahari atau waktu terbenam matahari. Itu namanya Al-Maghrib. Tapi kalau dari nama negara, maka kita katakan itu daerah Maroko. Talib. Silakan dibantu. Apa arti talib? Siswa. Siswa. Ya. Kalau ditambah tak marbuto, berarti menjadi makna Siswi. siswi. Simple ya. Siswa, siswi. Talib, talibah. Mudir. Guru. Kurang tepat. Direktur boleh atau kepala sekolah. Ya. Mudir atau kepala yayasan tergantung kata setelahnya. Kalau kita dikatakan mudirul muassasah, maka kepala yayasan. Mudirul madrasah, kepala sekolah. Mudirul jami'ah itu berarti direkturnya. Direktur universitas, direktur kampus ya. Baik, muallim, Mengajar. pengajar pria ya, diingat-ingat. Kalau nggak ada tak marbutohnya, maka kita bisa simpulkan kata itu untuk laki-laki. Pengajar pria atau laki-laki. Tabib udah tadi. Bai', Penjual. penjual. Dan juga laki-laki juga. Kalau bai'ah berarti Penjual perempuan. penjual perempuan. Bukan berarti dia menjual kaum wanita ya. Jangan salah paham. Bai'ah itu maknanya seorang perempuan yang dia berprofesi sebagai penjual. Ustaz. Mengajar juga sama dengan muallim. Oke, sampai di sini sebelum kita lanjut. Ini tadi ada pertanyaan Ustaz, apa bedanya marhaba dengan ahlan wa sahlan? Sebetulnya nggak jauh beda ya. Artinya juga sama. Artinya nggak jauh beda atau hampir mirip. Pemakaiannya pun sama. Ketika kita jumpa dengan orang, kita mau mengucapkan selamat datang, kita bisa pakai marhaba. Bisa kita katakan ahlan wa sahlan, seperti itu. Bisa dipahami saudara-saudari? Insyaallah Ustaz. Baik. Kita nukmil. Boleh Ustaz. Nukmil. Oke. Ini sebagian kita yang belum tahu ya. Atau sudah lupa karena udah berlalu sepekan. Nukmil. Artinya adalah? Lanjut. Nah, lanjut. Kita lanjutkan. Baik. Bismillah. Nah, di sini ada beberapa kosakata yang baru seperti tadrib. Nah, ini di lembaran-lembaran selanjutnya akan kita sering insyaallah dengarkan kata tadrib yang maknanya adalah latihan. Karena kalau kita tengok di sini ada mim atau misal kita bacanya. Contoh. Ada dua kata di sini Abdullah sama Pakistan. Pakistan saya rasa tahu semua ya apa artinya? Pakistan. Nama negara dia Pakistan. Ta.
Apa jadinya ketika ada dua kata yang ingin ditekankan di sini? Simple sekali, tinggal ditambah, tolong diperhatikan dengan seksama. Di sini yang tadinya Pakistan ya menjadi Pakistaniyun. Menjadi apa? Nyun. Pakistaniyun. Nah, simple nih. Meskipun dia simple, tapi kalau kita nggak ada tadrib, ya, nggak ada latihan, tidak melakukan latihan secara berkala, maka saya jamin setelah kita selesai udah lupa semua apa yang sudah kita pelajari, kecuali memang sebelumnya kita sudah ada dasar ya. Nah, baik. Jadi kalau dari segi arti, kenapa bedanya Abdullah Pakistan dengan ketika dikatakan Abdullahi Pakistani? Bagaimana kita bacanya? Silahkan saudara-saudari diulang. Abdullahi Pakistani. Abdullahi Pakistani. Ditekan ya, karena ada ya tasdid di sini. Pakistani. Seperti itu cara membacanya. Harus ada penekanan. Karena ketika sekedar dikatakan Pakistani aja tanpa ada penekanan di situ akan mengalami perbedaan makna sehingga tidak memberikan makna ketika kita membacanya Pakistani. Apa maknanya Abdullah Pakistani? Silakan dijawab yang tahu. Yuk. Abdullah berasal dari Pakistan. Bisa dikatakan Abdullah berasal dari Pakistan atau Abdullah orang Pakistan. Abdullah orang Pakistan. Karena di sini Abdullah dia mudzakkar ya. Makanya kita katakan Pakistani. Itu. Bisa dipahami? Jelas, saudara-saudari? Jelas, Ustaz. Ini kaitannya dengan ta'aruf sebab ya. Biasa kita kalau tanya orang, kamu dari mana atau kamu orang mana? Maka kita opsinya di situ bisa mengatakan seperti di sini dicontohkan. Saya apa Mama? Saya orang Indonesia. Kalau laki-laki, maka jawabnya ana. Silakan dijawab. Indonesia. Itu dia. Ana Indonesia atau Andonesi ya. Andonesi. Jadi kalau dalam penulisannya maka itu jadinya seperti ini. Ini mohon maaf jika ada yang berisik, nanti langsung saya mute supaya tidak terganggu kawan-kawan yang lain, saudara-saudari lainnya. Oke, jadi penulisannya adalah Andonesi. Nah, yang tadinya Indonesia, Indonesia atau Indonesia itu berubah menjadi Andonesi ya, tinggal ditambah apa namanya? Ditambah ya. Ditambah ya bertasdid ya. Andonesi, kemudian tanwin di atasnya, dhammah Indonesiun. Seperti itu. Jadi kalau kita mau bilang apa Mama? Ini orang laki-laki, orang Rusia laki-laki, maka kita katakan hadza kalau nama negaranya Rusia. Berarti Rusi. Itu dia. Rusiun kalau kita baca lengkap ya. Tapi ya, kalau kita baca ininya saja Rusi. Kita baca sukun, huruf terakhirnya jadinya
Rusi. Sementara sebelum kita lanjutkan, jelas saudara-saudari? Jelas, Ustaz. Yang lain selain saudari Ruhama? Oh, Jika tidak ada yang komen, saya anggap jelas. Kenapa Jelas, diulang? Ustaz. Baik, alhamdulillah itu saudari Lili. Yang lain mungkin? Sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin bertanya berkenaan yang sudah kita bahas nih? Tidak ada? Tidak ada, Ustaz. Buat saya tidak ada. Baik, buat saudara-saudari lainnya. Bismillah, bismillah, bismillah. Baik, saya kira cukup jelas. Langsung kita ke at-tadribut tsani. Sebentar, ini kita hapus dulu. Nah, di sini ada haza garis miring huwa. Kalau untuk mudzakkar, untuk laki-laki, kita pakai haza atau huwa. Ini haza. Kalau huwa? Itu. Kalau huwa? Dia laki-laki. Dia laki-laki. Dia laki-laki. Kalau muannas, kita makainya apa? Lawan dari haza. Iya. Hadhihi. Hadhihi. Ya. Lawan dari huwa? Iya. 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 Mumtaz, barakallahu fikum. Amin. Ya, saudara Rul Fahmi, ada yang mau ditanyakan? Karena saudara beliau Rul Fahmi ada raise hand. Makanya saya tanya, ada yang mau ditanyakan? Oh, mungkin tersentuh ya. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada kata Zakaria dengan Sumal. Ada Zakaria dengan Sumal. Kita mau bilang Zakaria itu adalah orang Somalia laki-laki. Maka kita katakan Zakaria Sumali. Baik, kita mulai dengan saudari Lili. Silahkan. Muhammadun Indonesia. Yang mana? Oh ya. Pakai hada ya? Iya, tidak, langsung saja. Nama, kemudian jenis apa? Negaranya. Kebangsaannya. Muhammad Indonesia. Nah, kita bisa katakan Muhammadun Indonesia atau Indonesia. Seperti itu. Asan yang kedua, Ahmadu Malizia. Yuk silakan saudari Ruhama. Ahmad Maliziyu. Malizi, kalau mau dibaca lengkap, Maliziyun. Tapi kalau kita sukun, maka Malizi. Baik, yuk selanjutnya saudara Fadli Hanif mungkin mau menjawab, silakan. Atau mungkin saudara Nabil mau membantu. Oh, saudara Fadli Hanif, ya silakan. Ahmad, yang ketiga itu katakanlah Umar. Baru Kuwait. Umaru Kuwait. Umaru Kuwaitiyun. Umaru Kuwaitiyun atau Kuwaiti, ditekan seperti itu. Barakallahu fiik ya Fadli. Selanjutnya saudara Nabil. Ini saudara atau saudari? Kayaknya saudara. Nabil, yuk. Yang Mahmudun Misr. Atau saudari Nada mungkin mau mencoba, silahkan. Mahmudun Misr. Oh, atau boleh juga saudari Nola, silahkan. Atau siapa yang mau mencoba, silahkan. Apa jasa? Lama, Ustaz. Ya, silahkan. Mahmudun Misri. Nah, Mahmudun Misri. Itu dia. Yang kelima, Basimun Lubnan. Yuk, silahkan. Siapapun. Yasimun Lubnan. Lubnani. Lubnani, sorry. Basimun, bukan ya. Itu Basimun Lubnani.
Al-akhir Adnan Maghrib. Yuk silahkan. Adnan Adnanun Maghribi. Maghribi. Adnanu Maghribi. Itu dia. Simple, easy, mudah sekali ya. Hanya saja butuh memang kalau kita ingin betul-betul menguasai bahasa Arab yang simple-simple ini, pondasi asas seperti ini mesti sudah kita kuasai dan tidak kita lupakan. Nah, beda kalau dengan muannas di sini sementara masih mudzakkar semua ya. Ya. Nah, di sini nanti di yang halaman selanjutnya ada muannas. Baik. Di sini saya rasa langsung kita jawab Muhammadun Lubnan berarti oh sebentar, di sini ada perbedaan. Hadza. Ada tambahan hadza. Kemudian ada tambahan huwa. Mafhum kira-kira? Bisa difahami kira-kira saudara-saudari? Ya, kita coba Ustadz. Baik, silakan saudari Lili. Dibaca dulu misalnya contohnya Abdullah Pakistan, maka jawabannya Hadza Abdullahi huwa Pakistani. Selanjutnya Zakaria Sumal hadza Hadza Zakaria huwa Somali. huwa Somali. Silakan Muhammadun Lubnan. Hadza Muhammadun Lubnani. Muhammadun Hadza Muhammadun huwa Lubnanun. Lubna. Huwa Lubnan. Lubnani. Mumtaz, barakallahu fiik. Saudari Ruhama mungkin mau coba, yuk. Ahmadu Al-Hind. Ya Ustaz. Silakan dijawab. Terus hilang Ustaz. Udah jumpa? Huwa Hindi. Hadza apa tadi? Silakan diulang. Hadza Ahmad huwa Hindi. Mumtaz, barakallahu fiik. Mungkin saudara Yola mau menjawab. Kamalun Jazair, silakan. Timbul tenggelam saudari. Hadza Kamalun. Hadza Kamalun, kemudian Huwa Zakari. Huwa apa tuh? Apa itu? Jazair. Jazair. Sorry. Jazair. Hadza Kamalun huwa Jazair. Baik. Saudara-saudari di sini ada yang beliau bilang awam sama bahasa Arab. Sebetulnya teknik dasar kita belajar bahasa Arab harus bisa baca ya. Bagi yang belum bisa baca tulisan Arab berarti harus latihan dulu cara membaca tulisan Arab. Nah, karena itu kuncinya. Kemudian yang kedua, untuk mengikat kemampuan kita membaca itu, kita mesti latihan menulis kitabah. Kita tirukan tulisan bahasa Arab. Meskipun dari langkah awal kali. Kaf ketika berpisah, ketika sendiri, alif, ba, sampai huruf ya. Maka itu harus dipelajari, ditulis, dan penting untuk kita ketahui kaidah dalam penulisan. Nah, berhubung di sini kita memang untuk pemula dan kita bahasa Arab ini, namun sepemulanya kajian kita minimal kita sudah bisa membaca dalam tulisan Arab. Ini saudari Rai atau saudara Rai ini? Kalau boleh tahu, silakan dijawab. Mungkin mood Ustaz. Oh, saudara. Baik. Ini beliau mungkin tidak ingin bersuara, tapi berkomunikasi dengan tulisan. Oke, boleh juga. Ya, saudara Rai. Ini saudara Rai. Ya, saudara Rai. Minimal Anda bisa membaca tulisan Arab.
Jadi kalau seandainya Anda udah bisa membaca, maka bisa kita ikuti kajian kita ini meskipun dengan tertatih-tatih. Sebetulnya bahasa Arab itu simpel ya. Bahasa Arab itu mudah, apalagi dasar-dasarnya. Hanya saja memang membutuhkan kesabaran dari kita. Karena kalau kita nggak sabar, apalagi orang yang memang dari kecil jauh dari dunia bahasa Arab, maka nggak menutup kemungkinan membutuhkan waktu yang lumayan agak lama untuk bisa memahami pelajaran bahasa Arab. Nggak usah bingung-bingung mana dulu yang mau dihafalin. Tadi Ya. beberapa kosakata yang sudah kita kaji bersama tadi, mulai dari ini atau ta'aruf di awal kemarin ya. Artinya adalah perkenalan, dan sebagian orang zaman sekarang banyak yang tahu arti dari kata ta'aruf karena biasa dipakai untuk jenjang sebelum melangkah ke pernikahan. Kenalan dulu lah bahasanya ta'aruf. Nah, kemudian ada beberapa kosakata yang simpel seperti ini. Profesi, kemudian kata-kata lainnya, nama negara tadi kemarin. Ini tadi ya. Juga udah kita ulang tadi. Ada beberapa Almania, Turki, simple. Nggak usah dibikin apa bahasanya? Nggak usah dibikin ruwet mungkin. Anggap aja itu mudah. Insya Allah. Iya betul. Ada baca panjang pendek. Ini dalam bahasa Arab pengaruh kali ya. Sangat berpengaruh dalam membaca tulisan Arab. Jangan dibaca yang harus pendek malah panjang. Ataupun sebaliknya, yang dibaca harusnya panjang malah dibaca pendek. Itu artinya berubah. Jadi seperti yang Anda dengar dalam cara membacanya, begitu juga Anda menirukan dan membacanya. Baik. Kalau sekarang kita sudah sampai ke halaman ini as-sabi'ah, halaman ke-7 ya. Mungkin yang hafal hitungan dalam bahasa Arab, wahidun, satu, ifnani, dua, salah satu, tiga gitu kan. Arba. Ya, mudah ya. Mungkin kalau ini kenalannya mungkin sab'atun, 7 dah. Tapi untuk halaman karena dia masuk ke tartib atau susunan, maka kita katakan as-safhatus sabi'ah atau halaman ke-7. Seperti itu. Berarti ada idgham juga ya Ustadz bacanya? Ada juga. Ada juga. Makanya belajar tajwid sangat berguna sekali dalam menunjang kita memahami bahasa Arab dan membaca bahasa Arab. Baik. Nah, kita lanjutkan dengan tadi kita berhenti di mana? Ahmad Al-Hind. Oh, Jazair ya. Hadza Kamalun wa Jazairi. Saudara Rai mungkin bisa mengikuti dari kajian yang sebelumnya di pertemuan kemarin. Di pertemuan kemarin Saudara Rai hadir nggak nih? Kalau seandainya tidak hadir berarti pertemuan yang sebelumnya itu harus diikuti. Oh hadir, alhamdulillah. Ya, tinggal diulang kembali aja terus. Baik. Nukmil, kita lanjutkan ya. Di sini ada Salman Misr. Berarti kita katakan dia Salman. Hadza Salman huwa Misri. Huwa Misri. Oke. Kemudian Basimun Libya, maka kita jawabnya hadza Basimun huwa Libi. Nah, huwa Libi. Jadi saudara-saudari, simple kalau kita mau mau mengabarkan tentang seseorang, nama dia kebangsaannya mana, bangsa Pakistan atau dia ada orang Pakistan atau Somalia atau Kuwait, tinggal ditambah kalau kita perhatikan di sini ya tasdid, kemudian harokatnya dhammah, dhammatain, dua dhammah ya. Ini
Saya perbesar. Ini. Pakistani. Ya. Saya perbesar lagi. Ini ya. Nah, yang tadinya nama negara Pakistan, ketika kita mau bilang dia laki-laki Pakistan, maka kita tinggal tambah ya tasdid, kemudian harokatnya dhammatain, ya, dhammah tanwin. Baru harokat huruf sebelum ya ini adalah kasroh. Meskipun harokat dia sebelumnya dhammah, maka karena dhammah itu enggak cocok sama ya ini, yang cocok dengan ya itu adalah kasroh, makanya kita katakan ni. Bisa dipahami saudara-saudari? Ya, Pakistan. Jelas? Ya, Ustaz. Baik. Ini juga sama. Libya berarti kita katakan basimun huwa Libi. libi. Sama Faransa berarti menjadi Faransi. Aha. Ini huruf terakhirnya itu nggak dianggap, langsung dibuang Ya. terus. Bisa dipahami saudara-saudari? Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Itu dia. Ini safatus saya. Nah, itu yang laki-laki. Ya. Itu yang muzakkar. Kalau yang lawannya muannas, maka di sini kita perhatikan yang tadinya Nigeria sama Indonesia atau Indonesia dirubah, yang tadinya ditambah ya tasdid dhammatain, ya tasdid yang macam gerigi ini, macam huruf W ini, ya, ini tasdid namanya yang baru tahu. Kemudian di atasnya ada dhammatain atau dua dhammah atau dhammah tanwin. Nah, dan sebelumnya adalah kasroh. Bedanya antara muzakkar dengan muannas, laki perempuan, tinggal ditambah tak marbutoh. Tak yang ketutup, yang terikat kalau bahasanya. Bukan tak mabsutoh. Tak yang terbuka. Tak mabsutoh ini macam mana? Yang tak terbuka. Macam nih, kuwaitu. Nah, ini kan taknya terbuka nih. Menganga dia macam huruf ba, huruf sa. Enggak tertutup macam nih. Ini namanya marbutoh. Ya, tapi kalau ini namanya mabsutoh. Bisa difahami? Ketutup dan terbuka. Itu. Nah, jadi ya ini diingat-ingat namanya ya unisbah. Ya yang menunjukkan penisbatan sesuatu. Nah, jadi kalau kita mau mengatakan dia orang Indonesia, berarti huwa Andunisi. Kalau Nigeria berarti huwa Nigeria. Nigeri. Itu kalau laki, muzakkar. Tapi kalau muannas Nigeriyatun. Nigeriyatun kalau kita baca lengkap. Tapi kalau kita sukunkan Nigeria. Oh ya. Jelas sementara semua saudara-saudari? Ya, Insya Allah. Nah, Nigeria. saudara, oke itu dia. Baik. Oke. Di sini kalau dari segi nama yang muzakkar ada, silahkan dibaca. Ada. Mana sih? Ini. Majid. Oh, ada Majid. Kemudian di sini ada kata Ali. Selanjutnya Basim. Adapun 3 sisanya Jauharoh, Zainab, Fatimah itu semua muannas ya. Muannas. Baik. Kita langsung ke contoh yang muannas. Tapi sebelumnya model soalnya itu berbeda ya. Kalau tadi haza, kemudian haza, setelah haza ada nama orang, kemudian huwa, laki-laki, muzakkar. Tapi sekarang model hal Muhammadun apa? Nigeria.
Apakah Muhammadun orang Nigeria? Dari Nigeria. Nah, kemudian ya kalau yang wanita, yang muannas, hal Samiratu Nigeria. Ya. Itu dia. Apakah Samirah dari Apakah Samirah itu orang Nigeria perempuan? Apakah Samirah itu orang Nigeria? Karena Samirah nama wanita ya. Makanya harus kata tentang kebangsaan dia atau sifat dia nih, Nigeria nih, juga harus ngikut dia, harus muannas juga. Wadih, bisa difahami saudara-saudari? Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, coba kita langsung aplikasikan. Silakan yang mau menjawab. Fatimah tuh Surya. Hal Hal Fatimah 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 Suriyah. Suriyah. Mumtaz, barakallahu fikum. Hal Fatimah tuh Suriyah. Jadi di samping ada tambahan tak marbutoh di terakhir, sebelum tak marbutoh ada ya bertasdid, ya ditekan dan harokatnya adalah fathah. Bisa dipahami? Nah, Oke. Atau contoh yang lain, Jauharatu Indonesia, yuk silahkan. Hal Jauharatun Indonesia. Indonesia. Hal Jauharatu Indonesia atau Indonesia, seperti itu. Baik, selanjutnya ini saya rasa sangat mudah sekali ya. Tapi nggak ada salahnya, silahkan yang mau menjawab Majidun Kuwait. Hal Majidun Kuwaiti. Nah, Kuwaiti seperti itu. Aliyun Pakistan, naam. Hal Aliyun Pakistani. Nah, Pakistani, Basimun Malaysia. Hal Hal Basim Basim Zai Malizi, seperti itu ya. Malizi. Zainab Yaman. Hal Zainab Yamaniyah. Hal Zainabu Yamaniyah. Oke, ini saya rasa sudah kita jawab semua. Sebelum saya lanjutkan, hal min soal, ada yang mau ditanyakan, saudara-saudari? Baik, saya kira lah soal cukup bagi yang sudah kita pelajari barusan. Nah, adapun pembahasan selanjutnya atba'ul misal ya. Ini mungkin sebagian kita ada yang belum tahu atau udah lupa. Silakan diingat kembali. Atba'u. Atba'u. Ikuti contoh. Saya mengikuti al-misal. Contoh. Saya mengikuti atba' al-misal, contoh. Jadi kalau ditanya apa arti atba', maka kita katakan saya mengikuti contoh. Atau saya ikut contoh. Itu. Baik. Selanjutnya, di sini masih berkaitan dengan mudzakkar dan muannas ya. Mudzakkar dan muannas. Nah, di sini kalau kita perhatikan ana Naijiri maktub. Tertulis ana Naijiri. Nah, kemudian karena dia ini Naijiriun, berarti kita langsung bisa menyimpulkan kalau dia ini mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Tapi kalau kita tengok di sebelahnya Nigeria, berarti yang mengatakan ini adalah muannas. Ya, Nigeria laki, Nigeria perempuan. Nah, bedanya simpel ya. Tak marbutoh aja di sini. Yang membedakan. Mudarris jadinya mudarrisah. Ghani jadinya Ghaniyah. Karim jadinya Karimah. Mumtaz, barakallahu fikum. Kalau kita perhatikan launulahidzuhuna antara anta dengan anti dari segi pengucapannya hanya apa bedanya? Baris. Nah, barisnya, garisnya, harokatnya nih. Kalau anta berarti di atas ta,
fathahnya tapi atau barisnya, tapi kalau ti berarti barisnya atau harokatnya di bawah. Ya, simple. Hanya dirubah barisnya aja, artinya sudah berubah. Anta kamu laki, anti kamu perempuan. Wadih, jelas? Jelas, Ustaz. Bisa difahami? Ya Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Dari sini juga kita bisa menyimpulkan ketika orang mengatakan tentang dirinya saya atau aku, itu nggak ada bedanya. Mau dia mudzakkar ataupun muannas, mau dia laki atau perempuan, sama. Pakai kata Ana. ana. Kalau mudzakkar, wanita, kalau muannas, kalau perempuan juga pakai ana. Ana. Tapi kalau kamu, Anda, maka ada beda. Anta, kalau laki, kalau perempuan, Anti. anti. Wadih, jelas sampai di sini? Wadih. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan bagi saudara-saudari lainnya? Tidak Ustaz. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Waktunya sedikit lagi, selesai. Nah, ana tilmiz, yuk silahkan langsung dijawab. Muannasnya model gimana? Ana Tilmidatun. tilmizah. Majidun ustaz berarti berubah menjadi Maryam Ustazah. oh kok Maryam pula? Majidun anta ya. Majidatu tinggal Majidah ya. Itu dia. Kalau kita tengok nih kan, udah ada contoh nih, misal nih Karimun jadi Karimatu. Karimatu. Ghaniyun jadi Ghaniyatun. Ghaniyatun. Nah, bukan si Atun ya, tapi Ghaniyatun. Kalau Atun itu biasa orang Betawi. Anta Arabi berarti Anti Arabiyah. Arabiyah. Mumtaz, barakallahu fikum. Ana Malizi berarti Anti Anti Malisi. Maliki. oh, kok anti? Ana Maliziyah. Itu dia. Ana Malizia. Taib. Syarifun Hijazi berarti jadinya? Syarifatu. Syarifatun Hijaziyah. Syarifatu Hijaziyah. Syarifatu Hijaziyah. Atau Hijaziyatun. Al-Mudarrisu jadid. Al-Mudarrisatu jadidah. Al-Mudarrisatu jadidah. Begitu jadinya. Wadih, jelas sementara saudara? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Tadi ada yang bertanya, Ustadz, mau Arab huruf qalqalah dibaca seperti apa? Apa harus dipantulkan juga? Jawabannya ya, meskipun tidak selamanya harus dipantulkan. Karena kadang orang Arab, kok kadang? Karena ketika kayak kita ngomong dalam bahasa ibu kita dengan orang yang bahasanya sama dengan kita. Itu meskipun kadang terdengarnya bagi orang non selain bahasa yang kita gunakan nggak jelas, tapi bagi mereka jelas. Ya, Seperti itu. Ya. Ya. Tapi tergantung pemakaian kita sendiri sebetulnya. Cuman untuk lebih jelasnya memang harus dikolkolahkan juga. Kayak apa Mama? Qad zahabtu. Meskipun itu dalam pengucapan mungkin kita jarang mendengarnya. Biasa yang kita dengar qad zahabtu. Aku telah pergi. Itu kan ada qalqalah juga di situ, ada dal disukun qad. Kalau kita dalam baca Al-Qur'an harus diqalqalahkan qad zahabtu. Tapi dalam pengucapannya juga atau dalam Al-Qur'an juga ada yang langsung diidghamkan qad zahabtu. Seperti itu. Itu tergantung kasusnya dalam pengucapannya. Jadi lebih fleksibel ya. Oke. Baik. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya lanjutkan di halaman selanjutnya. Ini 8 alif. Hal min soal terakhir. La soal?
Tidak ada pertanyaan ya? Ya, Ustaz. Baik. Ini sampai saat ini kita hanya beberapa halaman saja kalau di pelajaran bahasa Arab. Yang pertama itu cuman ta'aruf, itu pun cuma satu kosakata. Kemudian apa namanya? Di halaman selanjutnya di sini tertulis al-khamisah, halaman kelima, ada beberapa kosakata juga, simple, sahal, mudah. Tabib, tabibah, ustadz, muhandis. Assalamualaikum, waalaikumsalam, man anta, ana. Kemudian ini tinggal marhaba, marhaba. Kita jumpa dengan orang, kita ucapkan marhaba atau ahlan wa sahla, boleh. Kemudian tergantung orang yang mau mengungkapkan identitas dirinya, apakah dia seorang laki-laki Arab, Mesir, atau profesinya siswa, pekerjaannya siswa, atau insinyur atau arsitek, dan beberapa nama negara. Ya. Kemudian di halaman, jadi kalau di total katakanlah 2 halaman cuman di pertemuan pertama, sedangkan bahasa Arab yang kedua juga 2 halaman atau 3. Oke, 3 ternyata. Baik. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah, simple, namun butuh kerja keras dari kita untuk menetapkannya dalam sebentar. 2 halaman, maaf. Saya kira 3 halaman. Kurang lebihnya mohon maaf, diulanglah selalu kajian pelajaran bahasa Arab, terlebih kajian tentang tauhid, supaya kita selalu ingat dan bisa kita sampaikan, tularkan, bisa kita sedekahkan kepada orang lain, karena sedekah ilmu adalah menyampaikannya kepada orang lain. Kalau ingin mendapat pahala berarti jangan lupa niat yang baik lillahi ta'ala. Semoga kita semua Allah tutup kehidupan kita, akhir hayat kita dengan kalimat yang paling mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala a'lam. Saya akhiri sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan tahlil, shalawat dan doa. Lillah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfir lana walil mu'minin wal mu'minat. Amin. Warzuqna Barakallahu walidina fiik, Ustaz. وأقرباءنا ومن أحسن إلينا ومن كان سببا في اهتدائنا حسن الخاتمة وارزقنا وإياهم يا رب حسن الخاتمة. اللهم اختم لنا ولهم بحسن الخاتمة وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وعليكم Amin wa fiik. وإياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.